Di video ini, saya akan membahas mengenai saham dan coronavirus. Kita tahu saat ini pasar saham kita, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi secara global, ya, kita mengalami satu penurunan yang sangat-sangat signifikan. Kita bisa melihat Indonesia selama tahun ini, kita sudah mengalami penurunan sekitar 1000-an triliun rupiah. Di US itu lebih parah, bayangkan, sekitar 40.000 triliun. Ya, itu hangus dalam waktu sekitar 1 mingguan saja. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Sebenarnya saya dan tim saya itu tidak terlalu shock mengenai hal ini. Karena kenapa? Memang siklus krisis itu terjadi hampir setiap 10 tahun satu kali. Kita bisa lihat tahun 87, tahun 98, ya, dan tahun 2008. Bill Gates sendiri itu juga sudah mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadi krisis dalam waktu dekat. Ya, Warren Buffett kita bisa lihat dari portfolio dia. Warren Buffett itu saat ini memegang cash itu sampai 17.000 triliun cash. 60% dari portfolio dia itu adalah cash, bayangkan. Dan juga kalau teman-teman nonton film Big Short, ada satu karakter yang namanya Michael Burry ini. Si Michael Burry ini dia saat ini juga mengatakan bahwa kita akan masuk ke dalam resesi, ya. Itu dimana tanpa ada pengaruh dari coronavirus, bayangkan. Tapi ternyata di awal tahun kena efek imbas dari coronavirus, akhirnya pasar saham mulai rontok semua. Sebenarnya bagaimana cara kita melewati kondisi seperti ini? Penurunan ini memang membuat banyak orang yang panik karena mereka memegang saham. Ya, untuk orang yang tidak memegang saham, ini satu big opportunity. Gini aja teman-teman, kalau terjadi satu penurunan di dalam saham di perusahaan, ya kan? Kalau kita mengerti betul kualitas dari perusahaan tersebut, harusnya makin turun harga sahamnya itu makin bagus, ya kan? Karena memang ini perusahaan berkualitas. Contoh yang paling gampang adalah seperti kita pengen beli mobil Alphard. Ketika kita pengen beli mobil Alphard, misalnya harga 1 miliar, tapi ketika harga diturunkan jadi 500 juta, kita harusnya happy gitu ya, atau bahkan seharga Avanza. Ya. Beli mobil Alphard seharga Avanza, kita pasti happy selama kita tahu quality dari mobil Alphard tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa kondisi saat ini, ya, di dalam pasar saham, secara resiko, oke, kalau teman-teman invest saham, itu resikonya ada dua macam. Yang pertama itu adalah company risk. Yang kedua itu adalah market risk, oke? Company risk ini maksudnya apa? Yaitu resiko ketika kita beli sebuah company dan ternyata company-nya nggak bagus atau mengalami satu penurunan laporan keuangan. Jadi kita mengalami kerugian ya di company tersebut. Tapi itu kita masih memiliki kontrol di sana. Ya, company risk kita masih punya kontrol. Ketika kita invest di sebuah perusahaan, kita ngerasa ini tidak bagus, kita tinggal sell. That's it. Oke? Masalahnya beres. Tapi kalau market risk, resiko dari market itu sendiri, kalau misalnya kalian pegang perusahaan yang bagus sekalipun, tetapi karena ada global financial crisis, ada coronavirus seperti saat ini, maka saham sebagus apapun akan mengalami kerontokan juga. Nah, inilah yang banyak orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ada yang panik, ada yang happy, gitu ya. Panik, sekali lagi, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu opportunity-nya di mana. Tapi untuk orang yang happy dengan market risk ini, maka saham-saham yang bagus itu akan menjadi nilainya turun. Turun ini bukan karena pengaruh dari perusahaannya sekali lagi, tapi karena efek dari luar, market risk. Dan market risk, we have no control. Kita tidak punya kontrol, ya. Coronavirus kita nggak punya kontrol. Krisis ekonomi kita nggak punya kontrol. Jadi kalian pegang saham seperti apapun, sebagus apapun akan turun juga. Karena itulah perusahaan yang bagus dan turun, kita jadi punya opportunity untuk invest dengan harga yang sangat murah. Karena mungkin teman-teman yang belum nonton video saya di IGTV saya yang judulnya Timing is Everything, teman-teman boleh nonton itu, Timing is Everything. Pasti nanti mengerti konsep mengenai ini. Semua orang melihat ini sesuatu yang negatif, orang panik. Kita harus melihat ini sebagai satu opportunity untuk kita bisa invest di perusahaan-perusahaan yang berkualitas dengan harga yang murah tapi tidak murahan. Nah, teman-teman, saya mau bagi di sini 2 tips ya. Bagaimana caranya kita invest dengan posisi yang aman lah ibaratnya. Ada 2 tips ya. Dengan kondisi lagi downtrend, pasar saham lagi turun, kapan momen terbaik untuk invest? Apakah saat ini sudah momen terbaik itu? Apakah saat ini kita sudah masuk? Nah, ini sedikit tips. Ada 2. Yang pertama adalah ketika kita invest di posisi yang lagi krisis seperti ini, kalian bisa pelajari historinya 2008 dan 98. Kalau kalian lihat saat itu, ketika lagi downtrend, itu kan turun terus teman-teman. Selama berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan, sampai hampir 1 tahun, indeks kita bisa mengalami penurunan, downtrend, oke? Dan downtrend kan tidak langsung turun, ada turun, naik sedikit, turun lebih dalam. Kalau uptrend, naik, turun sedikit, naik lebih tinggi gitu ya.
Nah, downtrend ini ketika masih dalam posisi downtrend, kita jangan invest ke dalam pasar saham. Jangan dulu, teman-teman. Artinya penurunan ini masih berlanjut. Kita invest ketika mulai ada sideways. Grafiknya sudah mulai jadi sideways. Kalau kalian lihat case yang tahun 2008 ketika terjadi krisis, ini kan turun drastis. Sebelum naik, dia akan ada sideways terlebih dahulu, sekitar 2, 3, 4 bulan. Oke, sekitar 3, 4 bulan, sekitar 1 kuartal, itu pasar sahamnya tidak bergerak, ya. Jadi naik turun sekitar di harga itu aja. Nah, di titik itulah ketika sudah mulai sideways, kita mulai masuk, teman-teman. Kita mulai invest di sana. Itu tips yang pertama. Yang kedua, tentu kita invest di saham, kita harus invest di perusahaan yang bagus. Nah, di sini teman-teman harus mengerti fundamental. Kita harus bisa invest ke perusahaan yang under value, satu. Dan yang kedua, atau perusahaan yang memang bagus banget atau blue chip nih, tapi harganya mungkin jatuh ke value-nya. Karena perusahaan-perusahaan blue chip itu sangat sulit under value, teman-teman. Karena kenapa? Karena ada brand value. Oke, brand value yang tidak tercatat di dalam laporan keuangan. Itulah yang membuat mereka jauh lebih mahal. Jadi sekali lagi, perusahaan bagus beli di under value, perusahaan yang mungkin super bagus kayak blue chip ini, oke, yang sangat sulit untuk bangkrut ibaratnya, nggak harus under value, bisa kembali ke value kita udah boleh masuk duluan. Dan sistem kita beli itu adalah cicil. Jadi jangan langsung lamsam kita masuk. Karena kenapa? Kita sangat sulit untuk mendetek kapan dia the lowest point-nya. Misal harganya Rp1.000, turun jadi let's say 300 atau bahkan 200. Bisa jadi dia turun lebih dalam, teman-teman. Oke. Jadi kita sistem beli harus nyicil, dan makanya ada yang namanya average down. Ketika turun lebih dalam, selama perusahaannya bagus, kita boleh average down. Ketika dia mulai sideways dan naik kembali, kita di sini tidak bicara keuntungan hanya berapa puluh persen atau bahkan berapa ratus persen. Sangat mungkin bahkan sampai ribuan persen, teman-teman. Jadi sekali lagi ini satu big opportunity yang bisa kalian manfaatkan. Tapi dari kondisi seperti ini, teman-teman jangan panik, ya. Sambil kita lihat situasi, kita doakan yang terbaik Indonesia agar coronavirus ini efeknya tidak terlalu bahaya. Dan selama pasar saham ini memang makin turun, kita lihat ini jangan sebagai sesuatu yang negatif. Sekali lagi, kita lihat ini sebagai sesuatu yang positif, satu opportunity untuk kita masuk. Ya, semoga di video ini memberi manfaat kepada kalian semua, dan thank you.